Saya Suparno, Presiden FSPMI, menyatakan dengan keras bahwa segera lakukan perbaikan, khususnya PT Indomarko. Jika hari libur nasional dan pekerja harus masuk, maka wajib dihitung upah lembur, bukan lagi diputar menjadi hari pengganti. Kalau hal ini yang saya sampaikan ini tidak didengarkan oleh PT Indomarko, maka saya akan pastikan kami akan melawan habis-habisan di PT Indomarko. Tidak boleh ada perbudakan di zaman modern saat ini, khususnya mempekerjakan pekerja di hari libur nasional tidak dihitung upah lemburnya. Sekali lagi, saya meminta kepada PT Indomarko segera perbaiki sistem jam kerja, libur nasional, dibayar upah lembur. Terkait permasalahan pekerja Indomaret, saya Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa hak pekerja atau buruh yang bekerja pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah wajib dilindungi dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pekerja memiliki hak untuk menikmati waktu istirahat dan libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, dalam pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada hari libur wajib membayar upah kerja lembur. Jika tidak dibayarkan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pihak Indomaret mau membuat suatu kebijakan, maka harus duduk bersama dengan pekerja untuk mencari solusi yang disepakati bersama kedua belah pihak. Tidak boleh ada pemaksaan. Gak ada lagi ego divisi, kawan-kawan. Gak ada lagi ego divisi. Kita satu tujuan untuk kesejahteraan bangsa. Kita kira-kira 20 menit di sini untuk menyampaikan kepada pimpinan yang ada di Jakarta 1 dan Jakarta 2 sebelum kita merapat ke kantor pusat Pandai Indah Kapuk, yang mana hari ini sudah ditunggu sama kawan-kawan dari Tangerang, Purwakarta, Bekasi, ada dari Lebak, beserta masa aksi solidaritas dari kawan-kawan lintas sektor kawan-kawan. Hari ini kita melaksanakan aksi kawan-kawan. Tujuan utama kita adalah aksi di kantor pusat Pantai Indah Kapuk kawan-kawan. Tapi hari ini kita putuskan kita mampir di depan gerbang Jakarta 1 dan Jakarta 2. Tujuannya untuk apa kawan-kawan? Hari ini kita ingin menyampaikan pada mereka pemangku kebijakan yang hari ini hadir kawan-kawan. Kawan-kawan, kita pastikan hari ini menjadi aksi awalan kawan-kawan. Bila mana dalam waktu hari ini apa yang menjadi tuntutan kita, kita pastikan kita akan adakan mogok kerja kawan-kawan. Siap? Dari beberapa apa yang menjadi tuntutan
tuntutan kita udah sampaikan kepada mereka pemangku kebijakan yang ada di PT Indomaret Beras Pertama. Kita bersurat, betul ya kawan-kawan? Kita sampaikan baik-baiknya ya kawan-kawan. Tapi apa kata mereka kawan-kawan? Sedang dikoordinasikan. Omong kosong ya kawan-kawan? Yang kedua apa kawan-kawan? Hari ini bukti nyata kawan-kawan. Kita sebagai pengurus maupun anggota sedang melakukan tugas organisasi. Mereka berani kok sanksi pada upah. Kan bagian kawan-kawan. Hari ini kita jelas bahwa kita hari ini melakukan aksi massa dilindungi oleh konstitusi kawan-kawan. Bahkan kita menjalankan apa yang menjadi tugas organisasi tidak dilindungi oleh Undang-Undang 221 tahun 2000 kawan-kawan. Tapi hari ini pintu hati mereka ditutup karena mereka takut kehilangan jabatan kawan-kawan. Yang ketiga apa kawan-kawan? Hari ini manajemen PT Indomaret Beras Pertama melakukan praktek ilegal yang mana PHK Sepihak berkedok mengundurkan diri kawan-kawan. Ini ada satu kata kawan-kawan, lawan. Yang keempat apa kawan-kawan? Kita minta peraturan perusahaan yang hari ini sudah terbit, pasal-pasal apa yang menjadi merugikan kita kaum pekerja, kita minta itu untuk dihapus kawan-kawan. Yang terakhir apa kawan-kawan? Hari ini ada beberapa kawan-kawan kita pengurus yang sedang melakukan agenda di pengadilan hubungan industrial kawan-kawan. Mereka batasi, mereka halang-halangi kawan-kawan. Ini jelas ada indikasi union busting kawan-kawan. Maka dari itu kita minta yang hari ini hadir kepada perwakilan manajemen, apa yang menjadi tuntutan kita, minta tolong untuk kita diskusikan kawan-kawan. Yang terakhir apa kawan-kawan? Kita minta segera kepada manajemen untuk duduk bareng bentuk peraturan kerja bersama kawan-kawan. Karena dengan cara itulah kita bisa duduk bareng, kita bisa mengatur bareng-bareng apa yang menjadi aturan kawan-kawan. Hari ini kita dipaksa, mereka yang buat aturan, kita dipaksa untuk ikutin kawan-kawan. Sedangkan aturan itu jelas, beberapa pasal merugikan kita sebagai pekerja kawan-kawan. Saya minta kawan-kawan, satu instruksi, satu komando siap. Kalau kata saya rubuhkan pagar siap gak? Saya yang bertanggung jawab atas apa yang hari ini terjadi kawan-kawan. Ini kita adakan di sini sudah kesekian kali ya. Kalau berbicara tentang konsep lobby bipartit, tripartit, bahkan pengadilan, sudah kita lalui berulang kali kawan-kawan. Ternyata perubahan yang kita harapkan dengan aturan yang ada semakin tidak dijalankan. Apa itu? Libur nasional, mereka tidak mau membayarkan hak upah lembur atas keringat yang dibuatkan oleh pekerja, di mana libur nasional adalah aturan negara. Bukannya tadi memberikan tadi dan menjalankan tadi aturan, justru yang ada teman-teman ditekan, teman-teman diintimidasi. Udah nggak mau bayar hak upah lembur, perintah negara diintimidasi.
Ini kemungkinan esok atau lusa akan menjadi jurisprudensi, akan menjalar ke driver, ke gudang, ke IT, ke departemen. Ngeri nggak nih kawan-kawan? Ya sudah kawan-kawan ya. Ini kita berharap dukungan dari semua pekerja-pekerja yang ada di sini. Kita ngasih tahu, manajemen, lu salah nih. Ini perintah negara. Lu bayar itu. Jangan sampai lu pengen untung ya jualan lah. Jangan tadi pengen untung motongin, ngebegalin upah pekerja, betul nggak? Kalau sehari aja 50 miliar, kalau itu nanti berlangsung berpuluh tahun, berapa puluh ratus miliar kawan. Ternyata lebih enak jualan orang daripada jualan roti gitu, betul nggak? Dan ini kita pastikan kita lawan sekeras-kerasnya. Kita keluarga rakyat pekerja tidak kehilangan apa-apa selain belenggu penindasan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. SPMI, SPMI, SPMI. Oke kawan-kawan, setelah ini kita bergerak ke Pantai Indah Kapuk. Karena kita tahu nih Pantai Indah Kapuk ini negara dalam negara, betul nggak? Dengar-dengar akses kita ke lokasi mau dipagar kawat tuh. Lawan nggak? Lawan nggak? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. kawan-kawan semua berkumpul satu titik yang sama tanpa melihat warna bendera, tak lagi melihat baju-baju perjuangan, atas nama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang berafiliasi dengan KSPI menyatakan sikap kepada teman-teman
teman-teman semua, bahwasanya DPP FSPMI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia pada hari ini akan terus memperhatikan tentang isu perjuangan kawan-kawan dari PUK Indomarko, teman-teman semua. Karena penindasan, karena ketidakadilan, terutama ketika hal yang seharusnya normatif diberikan kepada kawan-kawan semua, terutama persoalan uang lembur yang mana kawan-kawan dipaksa masuk dengan mengganti hari, kawan-kawan semua. Bukan hanya itu, teman-teman semua, bahkan dugaan kita patut diduga kuat terjadi intervensi, terjadi intimidasi terhadap seluruh pekerja yang ada di 20.000 gerai Indomaret yang ada di seluruh Indonesia, kawan-kawan semua. Kemudian persoalan-persoalan lainnya, kebebasan berserikat, dan juga terkait dengan ada beberapa perjuangan upah teman-teman yang belum selesai hingga saat ini, termasuk soal kekurangan upah, termasuk juga soal keinginan kawan-kawan membentuk PKB. Betul-betul kawan-kawan semua, yang hari ini belum mendapatkan respon positif dari pihak manajemen Indomarko. Kami hadir di sini, kami menuntut hak normatif. Betul nggak kawan-kawan? Salah satunya adalah penghapusan masuk kerja di libur nasional dengan dibayar tanpa upah lembur, kawan-kawan. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Ya, ini libur nasional. Undang-undang juga menjelaskan, menyampaikan bahwa kalau libur nasional masuk kerja harus sampai di bawah upah lembur. Dibayar ke lemburnya? Dibayar ke lemburnya? Ya, kejadian ini karena dari area kepala cabang atau area manajer sales toko di daerah menyampaikan secara lisan bahwa ada aturan yang mereka sampaikan bahwa ini aturan dari pusat, tapi secara lisan untuk bahwa libur nasional di bulan ini di tanggal 14, tanggal 2, 31 dan 31 tidak bayar upah lembur. Betul nggak Ibu ya kawan-kawan? Ya, makanya kita hadir hari ini ke Indomarko Pusat. Karena kenapa? Mereka membawa nama-nama bahwa ini aturan dari HO, Head Office Indomarko Pusat. Betul nggak? Yang kedua ada kawan-kawan terkait masalah, karena teman-teman di daerah, di DC, di Makassar, di Jawa Timur, di Banten, di Jakarta, dan mungkin di Batam menyuarakan untuk meminta bahwa upah masuk kerja di libur nasional lembur, mereka melakukan intimidasi, kawan-kawan. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ini ada oknum yang ingin bagaimana supaya program terrealisasi, kawan-kawan. Ini saya yakin ada oknum, saya yakin. Dan selanjutnya kawan-kawan adalah hapuskan dan hilangkan pecah gedung PHK terhadap gedung enggak PHK dengan alasan pengunduran diri, kawan-kawan. Betul nggak? Ya. Dan yang selanjutnya terakhir adalah kita meminta kalau memang perusahaan ini biar berjalan dengan baik, biar akurat dan baik, kita meminta kepada manajemen bersembunyi untuk segera melakukan perundingan PKB. Betul kawan-kawan? Iya, biar tidak ada istilahnya asal membuat aturan, terutama untuk yang di daerah. Betul? Ya, yaitu beberapa tuntutan yang perlu disampaikan. Saya sebagai Ketua Umum pimpinan pusat FSPMI menyampaikan dan meminta dan menghimbau kepada direktur ataupun owner di Indomarko Pusat ini, ya, segera selesaikan permasalahan ini dengan baik. Kita terbuka lebar, kita terbuka untuk berdialog. Setuju tidak? Kita hari ini menyampaikan amanat penderitaan kawan-kawan Indomarko. Betul apa betul? Banyak sumbatan hak normatif, apalagi yang menyangkut kebebasan berserikat. Yang negara menciptakan Undang-Undang 21 kebebasan berserikat, dan itu sangat privat, ya. Kata pasalnya 8, siapapun pemerintah pengusaha dilarang menghalang-halangi pekerja di dalam berserikat atau tidak
menjalankan kegiatan organisasi seperti ini. Kita kepingin bahwa perselisihan hubungan industrial itu baik ke depan. Jangan gara-gara soal-soal sedikit itu akhirnya berdampak pada kawan-kawan pekerja. Nah, teman-teman di toko ini yang terutama kawan-kawan ibu-ibu yang juga bergantung hidupnya dari sini itu, mereka rentan dan cenderung untuk paling mudah ditekan oleh kawan-kawan di atasnya. Nah, hari ini tuh sebenarnya konteks hari ini kita kepingin ini menjadi perhatian khusus dari manajemen Indomarko kaitan dengan semua isu-isu kita. Bahkan di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan untuk mengatur lebih rinci rigid bagaimana manajemen Indomarko akhirnya menyetujui untuk pembentukan PKB, perjanjian kerja bersama, karena perjanjian ini akan mengikat para pihak, pekerja dan perusahaan serendah-rendahnya untuk waktu paling sedikit 2 tahun, sehingga semua perselisihan-perselisihan ke depan ini yang model-model kayak gini tentu tidak akan terulang. Jadi kaitan dengan masalah lembur ini, kawan-kawan, lembur ini sebenarnya terjadi sudah cukup lama, di mana ketika mereka lembur itu diganti hari. Diganti hari ini benar-benar menjadi momok yang luar biasa bagi kawan-kawan anggota kita. Terkhusus ya, secara umum tentu untuk seluruh buruh Indomarko yang kurang lebih ada 200.000 orang se-Indonesia. Lebih umum lagi untuk semua buruh yang kena dampak terkait pemberlakuan model-model aturan seperti ini. Kita minta, balik tadi ke intimidasi, yang terjadi di kawan-kawan adalah mereka dimintakan tanda tangan persetujuan untuk masuk di seolah-olah menerima dengan konsepnya perusahaan. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini tentu kita tolak habis-habisan lah, kira-kira begitu. Ya, dari 6 tuntutan itu yang pertama yaitu terkait ada upaya penghapusan upah lembur bagi kawan-kawan yang bekerja di libur nasional. Terkait intimidasi itu, jadi seolah-olah kawan-kawan ini dipaksa menerima dengan BA gitu, semacam BA, diintimidasi, mau di PHK dan dimutasi keluar. Itu yang buat kami sebagai organisasi marah. Teman-teman itu bukan tidak mau bekerja libur di hari libur nasional. Teman-teman mau, yang penting upah lemburnya dibayarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen hari ini ada tindakan-tindakan PHK sepihak, berkedok pengunduran diri. Supaya apa? Supaya menghindari membayarkan upah pesangonnya. Itu kami juga marah sebagai organisasi. Yang ketiganya apa? Hari ini kebebasan menjalankan tugas organisasi dikangkari oleh manajemen. Padahal kami jelas, kami dilindungi oleh Undang-Undang 21 tahun 2000. Mau anggota, mau pengurus menjalankan tugas organisasi di jam kerja maupun di luar jam kerja, kami mempunyai hak imunitas untuk dilindungi. Tidak boleh dipotong upahnya, tidak boleh dimutasi, tidak boleh apalagi di PHK. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Kami menolak terbitnya peraturan perusahaan yang hari ini diterbitkan oleh PUK PT Indomarko Prismatama, pasal-pasal yang merugikan kami sebagai pekerja. Yang terakhir tadi disampaikan, kami mendorong manajemen PT Indomarko Prismatama untuk duduk bareng membuat PKB bersama-sama supaya tidak ada lagi peraturan perusahaan pasal-pasal yang merugikan kami sebagai kaum pekerja. Itu mungkin dari jadi oknum-oknum atasan itu mengintimidasi kawan-kawan di toko itu, buat surat pernyataan dua seakan-akan mereka menerima. Mereka nggak punya daya, apalagi pekerja-pekerja perempuan yang sangat rentan, seolah-olah dia dipaksa untuk menerima. Seolah-olah itu kesadaran mereka, tapi jelas mereka menolak kayak gitu. Hari ini bukti nyata sejarah kita dipertemukan di Menara PT Indomarko Prismatama. Kawan-kawan yang hari ini bekerja libur di hari libur nasional tidak diberikan upah lemburnya. Sadis gak kawan-kawan? Hari ini ada beberapa kawan-kawan ditakut-takuti untuk apa? Menjalankan tugas organisasi kawan-kawan. Yang ketiganya apa kawan-kawan? Yaitu hari ini sudah terbit peraturan perusahaan kawan-kawan. Pasal-pasalnya itu merugikan kita sebagai pekerja. Yang seterusnya kita minta kepada manajemen untuk duduk bareng
untuk bisa apa? Membuat peraturan kerja bersama bareng-bareng kawan-kawan. Intimidasi sudah terjadi di mana-mana kawan. Kalau kita tidak bersatu, kita akan dikalahkan oleh pihak manajemen. Dan saya minta kepada pihak manajemen head office atau HO di Menara Indomaret, temui kami para wakil buruh. Kami hanya ingin menuntut hak kami dibayar. Kami bukan minta mobil, kami bukan minta motor. Bayar kami ketika kami bekerja lembur di libur nasional. Kalau pihak manajemen tidak mau turun, kita yang akan masuk. Kawan-kawan daerah sudah berunding, semua cabang. Itu adalah keputusan pusat. Dan ini adalah pusat Indomarko Prisma Tama. Temui kami datang baik-baik. Tujuannya satu, penuhi tuntutan kami. Kami hanya ingin kepastian di hari ini. Jangan sampai dianggap kami anarkis karena kita memaksa masuk untuk kemana Indomaret. Itu hak kami kawan-kawan. Itu hak kita. Kita sepakatkan dari pihak manajemen nggak mau turun, kita masuk. Kita hanya pengen berunding karena di cabang semuanya gekok. Semuanya perintah atasan. Dan atasan ada di kantor ini. Ketika di perundingan Tangerang, mereka bilang sifatnya hanya pendataan. Tetapi faktanya pendataan itu merupakan bentuk intimidasi. Pendataan penting, tapi yang didata hal yang bersifat substansial. Yang didata adalah tokoh-tokoh mana yang berpotensi untuk ketika bekerja di hari libur nasional salesnya bagus. Yang kedua yang harus didata adalah siapa saja yang bersedia untuk masuk lembur di hari tersebut. Karena lembur sifatnya sukarela. Yang ketiga, penandatanganan. Apabila sudah disepakati pendataannya, yang ditandatangani adalah surat perintah lembur. Namun yang terjadi kontradiktif. Kawan-kawan dipaksa untuk menandatangani kesepakatan haram. Kawan-kawan digiring opininya untuk seolah-olah sepakat dengan yang mereka inginkan. Ada dua pilihan. Yang pertama yang mereka tawarkan, bersedia masuk di hari libur nasional tanggal 14 Mei, tanggal 31 Mei dan tanggal 1 Juni untuk diganti bayarannya adalah off 1 hari. Yang kedua yang mereka tawarkan tidak bersedia. Tapi faktanya percuma kalian menolak. Kalian akan dipaksa untuk sepakat. Dianggap bisa kita bersatu. Ya, tuh kawan-kawan tuh ngapain ngadem di situ? Ancaman mutasi di mana-mana, ancaman PHK di mana-mana. Mereka tidak berpikir gedung
Kita masih percaya ada itikat baik dari manajemen untuk menemuin kita hari ini. Kita akan pastikan ada hasil. Sepakat? Sepakat? Karena jika hari ini kita tidak dapat hasil, siap kita mogok kerja. Siap kita mogok kerja di daerah masing-masing, kawan-kawan. Kita tunjuk menara Indomaret yang megah di sana. Hei para pimpinan Indomaret, tidakkah kau mempunyai hati nurani? Kami di sini untuk menuntut keadilan dan hak kami. Hei para pimpinan Indomaret, bukalah mata hati kalian. Kami di sini bukan hanya untuk berpanas-panasan, tetapi kami membawa darah perjuangan teman-teman sekalian. Yang mungkin belum terbuka lahir batinnya, mereka yang mungkin selama ini dianggap kita dolim, yang padahal belum terbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum membukakan mata batin atasan kita. Semoga beliau atasan kita yang ada di sana, Allah segera bukakan mata hatinya, sehingga yang berpotensi kedoliman yang ada di perusahaan kita ini bisa sirna selama-lamanya. Wahai manajemen, patuh hukumlah. Kalian boleh berusaha di negara Republik Indonesia ini, tapi patuhilah aturan. Kita nggak minta apa-apa kok, betul nggak? Kita butuh kok kerja. Di sisi lain, kalian punya uang, kalian punya modal, kita punya tenaga, tapi jangan dirampas lah upah kita. Ini yang membuat kita marah. Pada akhirnya dari Purwakarta, dari Bogor, ya kan, dari Banten, datang kemari punya tujuan, betul tidak? Tujuan apa? Upah gua ini undang-undang lo bayar dong, jangan lu paksa gua. Lu suruh kerja, lu ganti hari. Padahal tujuannya tadi libur nasional agar timbul tadi persatuan dalam berbangsa dan bernegara, menghormati hari nasional, menghormati hari keagamaan. Hai manajemen Indomaret, PT Indomarko Prismatama, balikin hak upah lembur kami. Jangan jadikan tenaga kami, keringat kami yang dilindungi konstitusi dijadikan barang dagangan. Hero buruh. Pukul 2 hari ini akan ada pertemuan antara perwakilan Serikat Pekerja dengan direksi PT Indomarko. Tadi Presiden, DPP, FSPMI dan juga perwakilan perangkat dari kawan-kawan SPN dan KSPI, termasuk tadi ada kawan-kawan perangkat dari PP, kemudian PC bersama dengan PUK, kita sudah mendiskusikan beberapa hal terkait dengan isu perjuangan teman-teman semua.
pukul 2 kita akan sampai di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Tapi satu tadi yang diputuskan secara bersama-sama, kami minta keikhlasan hati kawan-kawan semua yang ada hari ini ikut mengawal perundingan di kementerian. Siap nggak kawan-kawan? Sampai ada kesepakatan dan hasil dari perjuangan teman-teman semua.